Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Festival Perahu Cinta Lingkungan Jakarta kembali digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jakarta. Melibatkan 42 unit pengelola sampah di wilayah Jakarta, beragam perahu hasil daur ulang sampah menghiasi kawasan Kali Ciliwung. Salah satunya Monster Kraken, karya olahan sampah dari unit pengelolaan sampah Kecamatan Menteng. Berbeda dari tahun sebelumnya yang digelar di kawasan Banjir Kanal Timur, kali ini Festival Perahu Ciliwung Jakarta 2025 digelar di Inspeksi Ciliwung MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan. Festival yang sudah digelar 3 kali ini diharapkan bisa menjadi pesan untuk masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan sungai, sekaligus menunjukkan bahwa sampah anorganik juga bisa jadi sebuah karya seni. Saudara, bagaimana keseruan Festival Perahu di aliran Sungai Ciliwung di Inspeksi di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Selamat pagi Putu. Boleh diceritakan Putu apa saja hal-hal menarik yang ada di Festival Perahu ini dan rencananya akan ada event tahunan apa dari Pemprov Jakarta, lalu tujuan dari Festival Perahu ini itu seperti apa Putu? Wati, selamat pagi. Ini saya agak berbeda ya sama Anda. Kalau Anda ngadem begitu ya di dalam ruangan. Nah, kalau saya ini sengaja memilih untuk berjemur di kawasan MT Haryono, tepatnya di bibir kali Sungai Ciliwung. Karena memang ada hal yang berbeda. Kalau biasanya kita hanya lihat ada petugas unit pengelola sampah dengan menggunakan motor, perahu motor begitu ya. Sekarang Kali Ciliwung bersolek karena ada kurang lebih 43 perahu unik. Ada yang bentuknya binatang, ada yang bentuknya ini monster, ada yang bahkan bentuknya menyerupai masjid apung begitu ya. Ada 43 yang kemudian menghiasi kawasan Sungai Ciliwung. Juru kamera Kompas TV, Bondan, akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkini di kawasan ini, khususnya ini adalah Festival Cilung atau Festival Perahu Cinta Lingkungan. Jadi kalau disingkat namanya Festival Cilung begitu ya. Nih kalau Anda lihat, Wati dan juga Saudara, sepanjang kawasan ini ada 43 perahu dari 42 unit pengelola sampah di kawasan Jakarta dan juga satu dari segmen inspeksi Dinas Lingkungan Hidup pengelolaan sampah khususnya di sektor air begitu. Nah, juru kamera Kompas TV juga akan menunjukkan nih kepada Anda, Wati dan juga Saudara, salah satu daya tarik yang paling memikat begitu ya masyarakat yang hadir ke Festival Perahu Cilung ini, yaitu ada Monster Kraken yang sekarang masih tidur, kayaknya monsternya belum bergerak karena nanti rencananya sekitar jam 8 begitu baru dimulai festivalnya. Jadi nanti akan bergerak sekaligus juga dinilai oleh panitia-panitia. Ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah Provinsi Jakarta khususnya dari Dinas Lingkungan Hidup dan juga unit pengelola sampah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa Monster Kraken ataupun juga 42 perahu unik lainnya ini bisa dimanfaatkan begitu atau bisa dibuat dari pengelolaan sampah daur ulang khususnya sampah-sampah anorganik. Jadi kalau dilihat dari luar bentuknya seperti Monster Kraken, tapi kalau diperhatikan lebih detail begitu ya satu persatu, ini dibuat dengan menggunakan botol plastik, kemudian juga ada dengan sampah plastik yang kurang lebih ini diambil dari kali-kali ataupun juga sungai-sungai di kawasan Jakarta. Karena kalau dari data Dinas Lingkungan Hidup, setiap harinya ada sekitar 230 ton sampah plastik. Ini yang juga menjadi pesan supaya masyarakat bisa mengelola sampah dengan baik, mendaur ulang begitu ya, memisah-misahkannya supaya nanti bisa diberikan ke bank sampah, jadi tidak menumpuk di kawasan sungai begitu. Nah, nanti festival ini sudah diselenggarakan selama 3 kali. Kalau tahun lalu diselenggarakan di kawasan Banjir Kanal Timur, nah tahun ini diselenggarakan di kawasan Ciliwung. Ini juga berbeda dengan sebelumnya begitu ya. Ada selain ada perahu-perahu, ini juga ada booth-booth atau stand-stand yang kemudian disediakan. Salah satu standnya ini menunjukkan kepada masyarakat untuk bisa belajar bagaimana cara memilah dan juga mengolah sampah plastik. Jadi Wati, ini masih lama karena baru mulai jam 8. Kalau habis siaran mau mampir ke sini, terus nanti ikut sama saya naik perahu boleh juga. Gimana, Wati mau apa enggak?
Iya, saya saat menunggu ya bagaimana atraksi Niputu Trisnanda ini menaiki perahu-perahu yang ada di Kali Ciliwung itu. Terima kasih laporan lengkapnya Niputu Trisnanda langsung dari Jakarta. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Francesco Bagnaia menjuarai sprint race MotoGP Jepang 2025 di sirkuit Motegi pada hari Sabtu. Pembalap Ducati itu finish di depan rekan setimnya Marc Marquez. Start dari pole position, Bagnaia langsung memimpin sejak tikungan pertama, sementara Joan Mir dan Marquez berusaha menempel di belakangnya. Insiden terjadi di tikungan awal saat Jorge Martin dan Marco Bezzecchi terlibat tabrakan dan tersingkir. Bagnaia terus memperlebar jarak di depan hingga 6/10 detik pada lap kedua. Pedro Acosta sempat naik ke posisi kedua setelah menyalip Mir, namun Marquez yang datang dari belakang berhasil mendahului keduanya. Marquez naik ke urutan 2-3 lap jelang finish, namun tak mampu kejar Bagnaia yang sudah unggul hingga hampir 3 detik. Acosta bertahan di posisi 3 dan amankan podium. Toprak Razgatlioglu memperpanjang dominasinya di World SBK 2025. Pembalap Rocket BMW itu menang di race 1 Aragon dan catatkan 13 kemenangan beruntun. Balapan berlangsung dramatis di sirkuit Motorland Aragon. Toprak bertarung sengit dengan Nicolo Bulega sejak lap awal. Keduanya beberapa kali saling salip di tikungan-tikungan kunci. Toprak unggul di sektor teknikal, sementara Bulega mengandalkan power Ducati di tikungan lurus. Duel ketat berlanjut hingga lap terakhir. Bulega terus menekan namun Toprak mampu mempertahankan posisi terdepan. Toprak finish dengan selisih tipis 30 milidetik. Ini menjadi kemenangan pertamanya di Aragon dan menyamai rekor kemenangan beruntun miliknya sendiri. Sam Lowes finish di urutan 3, di belakangnya Bulega yang harus puas di posisi kedua. Saudara, kami akhiri Kompas pagi hari ini. Saya Glenis Oktania. Dan saya Rahma Pil yang pamit. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.